Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pemberkatan Nikah Kudus pada siang hari ini. Saya mengajak mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan menyambut pasangan mempelai yang terkasih, Saudara Andi dan juga Saudari Lieni. Inilah pasangan yang berbahagia, Saudara Andi dan juga Saudari Leni. Kita akan bersama-sama menyambut pasangan yang terkasih dan pasangan mempelai dipersilakan untuk masuk ke dalam gedung ibadah. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk pasangan yang terkasih. Pasangan mempelai dipersilakan untuk langsung menyalakan lilin yang ada di depan. Akan menyalakan lilin masing-masing. Saudara Andi akan menyalakan lilin yang di sebelah kanan dan juga Saudara Leni akan menyalakan lilin yang berada di sebelah kiri. Ya, persilakan untuk kembali ke kursi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan memulai ibadah pemberkatan Nikah Kudus pada pagi hari ini dengan menyadari bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Amin. Setiap kita yang hadir pada siang hari ini, baik itu keluarga maupun setiap kita anggota jemaat,
Tentunya kita hadir dengan satu doa yang sama, satu harapan yang sama, yaitu supaya pasangan mempelai diberkati oleh Tuhan, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan pada siang hari ini kita akan bersama-sama menaikkan satu doa supaya pasangan ini diberkati oleh Tuhan, dan doa ini akan kita naikkan dalam puji-pujian dengan judul Roh Maha Kasih. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita di dalam puji-pujian. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang penuh dengan kasih, pada hari yang indah ini kami datang dengan hati yang penuh dengan syukur. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang telah menyatukan mempelai kami yang akan hadir di dalam perjanjian kudus pernikahan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber cinta yang sejati, dan hanya di dalam Engkaulah rumah tangga ini dapat berdiri teguh. Kami memohon kiranya Tuhan hadirlah dan pimpinlah seluruh rangkaian ibadah pemberkatan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mempelai dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini kita bersama-sama melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan pasangan mempelai. Tuhan telah menuntun mereka mulai dari masa berpacaran, melewati setiap tantangan kehidupan sampai pada saat ini mereka duduk di hadapan Tuhan, memohon berkat Tuhan untuk keluarga yang akan mereka bina ke depan. Tentunya ada tantangan yang mereka hadapi, tetapi kalau hari ini mereka duduk bersama-sama di hadapan Tuhan, maka semua itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh
lagi kita naikkan pujian ini, Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Sekali lagi, aku ada saat ini. Semua karena kasih. Pada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada siang hari ini kita juga akan mendengarkan nasihat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Suhartoyo. Untuk Pendeta Suhartoyo dipersilakan. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan sangat baik kepada kami, kepada keluarga, kedua mempelai Andi dan Leani. Terima kasih pada saatnya siang hari ini kami datang, mohon berkat-Mu di dalam pernikahan kudus siang hari ini. Tuhan memberkati firman yang akan kami dengarkan biar menjadi dasar yang kuat untuk mereka berumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali. Khususnya untuk Pak Felix Supriyadi ya. Senang sekali bisa sehat ya. Pak Felix Supriyadi ya. Masih ingat saya ya? Beberapa hari yang lalu kan kita dengar sempat masuk rumah sakit ya toh. Tetapi saya senang sekali siang hari ini mantu ya kan. Senang ya Pak yang mantu ya. Apalagi anak laki-laki ini ya toh. Wah, Andi bagaimana? Sudah siap ya ini ya? Andi ini orangnya tenang tapi menghanyutkan kelihatannya. Bisa jauh dari Tambak Bayan Surabaya sana ya. Di Tambak Bayan itu ada nasi campur sing enak tahu ya? Cik ya. Surabaya itu ya. Katanya di belakangnya itu ya, nanti kapan-kapan saya mampir ke Tambak Bayan ya. Kita mendengar firman Tuhan, kita buka firman Tuhan Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya akan lanjut ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ada beberapa pandangan tentang pernikahan atau perkawinan. Yang pertama, perkawinan adalah hubungan antara pria dan wanita yang berlandaskan hukum tertentu. Jadi ada hukumnya.
kalau kita catatan sipil, catatan negara, nah nanti mereka melakukan catatan sipil di sini saya dengar ya. Itu seperti semacam karena catatan, itu yang disebut dengan pernikahan kontrak begitu. Yang kedua, ada orang mengatakan pernikahan adalah kesempatan untuk memperoleh keturunan. Masih ingat kepingin punya anak berapa, Leani? 5. 2. Saya ini sudah siang jadi agak dengar ini, yang jelas ya. 2. Tadi saya khotbah yang kedua tadi, ada loh yang mau nikah enggak punya anak, enggak kepingin anak. Ada ternyata. Ya saya juga terkejut tapi ada. Tapi kalian kan sudah sepakat ya. Waktu itu saya tanya 2 ya jawab 2 sama, sepakat. Perkawinan adalah kesempatan untuk menjadi dewasa. Ada orang ngomong, wis dikawin wae supaya cepat gede, cepat dewasa. Ada orang punya pikiran seperti itu. Orang tua kadang-kadang juga seperti itu mengharapkan, wis dengan nikah ini nanti dia tambah dewasa ini. Yang keempat, ada yang mengatakan bahwa perkawinan adalah kesempatan meningkatkan hubungan keluarga. Ada di daerah-daerah tertentu pernikahan masih saudara itu untuk meningkatkan mungkin hubungan bisnis, hubungan kekeluargaan, wis enggak usah kawin dengan jauh-jauh, ini kamu tak kenal lo ini. Bisa seperti itu. Lalu bagaimana pandangan Alkitab? Firman Tuhan yang baru kita baca di sini jelas. Pemahaman kita diingatkan di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dengan kata lain, pernikahan atau perkawinan itu adalah kehendak Allah. Ingat ya, kalian boleh punya cinta. Tetapi ingat, itu adalah sebuah proses yang dinamakan bahwa pernikahan itu adalah kehendak Allah. Caranya macam-macam. Kalau Andi sama Leani kenalan, ya toh? Kenalan. Kalau tidak salah 2 kali saya memberkati, ada mereka yang bertemu di dalam dunia maya ini. Bisa. Ya, 2 kali. Andi yang kedua. Jadi, tetapi dalam semuanya itu bahwa kita harus memahami pernikahan itu adalah kehendak Allah. Ini yang harus dipahami. Jadi pernikahan itu bukan hanya kehendak Leani, kehendak Andi, kehendak keluarga dari Andi, keluarga dari Leani yang setuju, wah cocok, wis cocok. Bukan hanya itu. Tetapi dalam semuanya itu, kita sebagai anak Tuhan harus sadar bahwa pernikahan ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Oleh sebab itu di dalam bagian ini dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Yang kedua yang harus kita pahami bahwa pernikahan itu adalah menjadi satu daging. Ini yang akan saya perdalam. Apa sih arti menjadi satu daging itu? Apa sih makna menjadi satu daging itu? Bagi Andi dan Leani yang akan menikah, pahami siang hari ini firman Tuhan ini. Bagi kita yang sudah menikah, kita diingatkan kembali, apa sih arti menjadi satu daging itu? Menjadi satu daging, arti yang pertama adalah pernikahan itu bicara soal kesepakatan. Jadi menjadi satu daging itu bicara soal kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan bahwa mulai hari ini tubuh saya adalah tubuhmu. Pikiran saya adalah pikiranmu. Perasaan saya adalah perasaanmu. Sukacita saya adalah sukacitamu. Pergumulan saya adalah pergumulanmu. Penderitaan saya adalah penderitaanmu. Pengharapan saya adalah pengharapanmu. Keberhasilan saya adalah keberhasilanmu. Kegagalan saya adalah kegagalanmu. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, mereka menjadi satu daging. Nanti akan ditutup dengan Matius 19 ayat yang ke-6. Apa yang sudah dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Karena apa?
pernikahan itu adalah kesepakatan di dalam kerangka kehendak Allah. Ya. Menjadi satu daging itu artinya sepakat. Sepakat. Bukan hanya di catatan sipil saja sepakat. Itu hanya sebuah kertas yang bisa dibeli. Ada kan orang enggak usah pemberkatan nikah, beli surat nikah bisa. Di sini bukan beli maksudnya. Yang kita lakukan siang ini bukan. Tetapi bukan sekedar itu. Tapi bicara menjadi satu daging ini. Tubuhnya, pikirannya, perasaannya menjadi satu. Dan itu perlu waktu. Masih ingat ya Andi sama Liani ya? Di dalam pernikahan Kristen. Sudah tidak ada kata cocok dan tidak cocok. Yang ada adalah bagaimana mencocokkan diri. Ya toh? Bagaimana menerima satu dengan yang lain. Itu yang dibicarakan. Surabaya, Lombok. Ya toh? Ya gaya Surabayaan, Lombok pasti ada perbedaan-perbedaan. Leani biasanya ngetik komputer. Sekarang nanti pegang sutil. Pegang sutil. Saya kan tanya ini ya toh, Leani, kamu siap kerja di restoran? Oh siap. Ya wes berarti biasanya pegang komputer pembukuan di Perak sana ya, kerjanya dia di Perak ekspor impor ya toh. Sekarang ngolah capcay, harusnya tambah enak ini ya. Nanti kalau saya kesini lagi, capcaynya harus tambah enak ini. Ya Pak Sufya, inovasi, anak muda, ilmu akan diwariskan. Mendampingi Andi. Saya senang sekali ketika Ibu Afung, Musa anakku mau nikah. Mau pergi atau di sini? Harus ke sini. Wah, ya itu berarti kan GKT Ampenan kecipratan, ada SDM baru kan gitu. Nah, jadi ada kesepakatan. Yang kedua, menjadi satu daging itu bukan hanya kesepakatan, menjadi satu daging itu two shall become one, yaitu menyatu, kesatuan. Pernikahan Kristen itu monogami, bukan poligami. Keduanya telanjang, tetapi tidak merasa malu karena sudah satu. Kalau malu biasanya ada dosa, ada perselingkuhan, jadinya tidak nyaman. Seharusnya pernikahan Kristen itu menjadi satu itu tidak perlu merasa malu. Ada keterbukaan menjadi satu itu. Ada saling pengertian. Ini penting. Buat para orang tua, dukunglah anak-anak untuk mereka menjadi satu. Kalau yang satunya sudah, aduh ternyata Andi itu orang Lombok itu gini-gini. Dari satunya, Pak ternyata Liani orang Surabaya itu gini-gini. Sebagai orang tua, yang dibicarakan adalah saling pengertian, bersatu. Sampai maut memisahkan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Tolonglah kami Bapa di surga, untuk kami paham bahwa pernikahan mereka adalah menjadi satu daging dan pernikahan mereka adalah kehendak Allah. Berkati acara kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan melangsungkan pemberkatan nikah kudus pada siang hari ini ya. Saya mengundang kedua mempelai untuk bangkit berdiri ya. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Oleh sebab itu janganlah mengabaikan dan hendaklah dengan sungguh-sungguh penuh hormat kepada Tuhan melakukannya sambil merenungkan perintah dan tujuan pernikahan. Yang pertama, supaya suami istri saling tolong-menolong. Yang kedua, supaya suami istri sehati.
saling menguatkan, saling mendorong. Yang ketiga, di dalam pernikahan Kristen juga ada penyerahan tugas. Sebagai istri, sebagai suami, punya tanggung jawab. Yang keempat, laki-laki dan perempuan hendaknya membentuk persekutuan yang erat agar mereka tahan godaan daging dan hawa nafsu dunia dan menghadapi godaan itu dengan kuasa Kristus. Maka kalian harus tetap dekat dengan Tuhan. Tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawabnya adalah menjadi kepala bagi istri, bijaksana memimpin istrimu, mengajar, menghibur, melindungi dia. Tanggung jawab sebagai istri, menempatkan diri sebagai penolong, mengasihi, menghormati kepada suami. Dengan kata lain, suami butuh dihormati, istri butuh dilindungi, dikasih. Itu singkatnya. Jadi jangan sampai lupa tanggung jawab ini. Sebagai hamba Tuhan dan sebagai gereja yang akan melakukan pemberkatan nikah pada siang hari ini, Saudara Andi dan Saudari Leani, sesudah kalian mendengar bahwa Allah telah memerintahkan pernikahan kalian dan kalian ingin diteguhkan, karena itu hendaklah kalian menyatakan tekad dan janji di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Saudara Yohanes Andi Setiawan, saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat-Nya untuk mengambil Saudari Leani Aprilina Weni sebagai istrimu yang sah sesuai dengan firman Tuhan untuk hidup bersama dengannya di dalam keadaan apapun juga. Bersediakah saudara senantiasa menghormatinya, mengasihinya, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup? Apa jawaban Saudara Andi? Ya, saya percaya dan bersedia. Baik, diulangi dengan pakai mic, ya, siapkan mic-nya. Ya, saya percaya dan bersedia. Demikian janjinya. Selanjutnya untuk mempelai perempuan, Saudari Liani, saudari mengaku di hadapan Allah dan jemaat-Nya untuk mengambil Saudara Andi sebagai suamimu yang sah sesuai dengan firman Tuhan, hidup bersama dengannya di dalam keadaan apapun juga. Bersediakah saudari senantiasa menghormatinya, mengasihinya, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup? Apakah jawaban Saudari Leani? Ya, saya percaya dan bersedia. Biarlah Tuhan Allah meneguhkan maksud-Mu yang baik itu, yang telah dikaruniakannya kepadamu dalam hidup yang baru ini, dan permulaan hidupmu ini terjadi dengan nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Selanjutnya mempelai akan mengucapkan janji kesetiaan. Kalian berhadapan? Ya. Ya. Mereka akan mengucapkan janji kesetiaan pernikahan. Tangannya dipegang baik-baik. Kita mulai dari mempelai laki-laki yang akan mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Silakan Saudara Andi. Saya, Johannes Andi Setiawan, menerima engkau, Liani Aprilita Weni, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya. Mulai saat ini sampai seterusnya, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Saya akan senantiasa mengasihimu dan melindungimu sampai sepanjang hidup. Demikian janji
Ini saya ucapkan dengan tulus hati. Baik, selanjutnya Saudari Liani akan mengucapkan janji kesetiaan. Tangannya dipegang, ya. Tangan kanan, ya begitu, ya. Mic-nya agak didekatkan supaya terdengar. Ya. Silakan. Saya, Liani Aprilita Weni, menerima engkau, Johannes Andi Setiawan, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan kaya maupun miskin. Saya akan senantiasa melindungimu dan mengasihimu. Demikianlah janji ini saya ucapkan dengan hati yang tulus. Demikian janji ya. Selanjutnya mereka akan tukar cincin, ya. Tukar cincin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, cincin ini terbuat dari logam mulia yang menunjukkan kesucian dan kekudusan mereka di dalam pernikahan ini. Cincin ini juga berbentuk melingkar tanpa ujung. Cincin ini adalah gambaran kasih mereka yang tak berkesudahan. Cincin ini adalah tanda lahiriah yang menyatakan ungkapan hati dan kasih mereka. Mereka saling mengasihi untuk menggenapi, bersatu, sepakat untuk menikah di dalam pernikahan yang abadi di dalam Kristus. Mari kita berdoa dulu untuk cincin ini. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan cincin ini, agar mereka yang bertukar cincin ini senantiasa menikmati sejahtera dan anugerah Tuhan sepanjang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara Andi akan mengenakan cincin ini. Ya. Mohon mic-nya dibantu, ikuti saya ya. Ya. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus, Saya mengambil engkau. saya mengambil engkau mengandung engkau sebagai istriku, sebagai istriku, dan kuberikan cincin ini dan kuberikan cincin ini sebagai tanda bukti. sebagai tanda bukti. Ya, silakan. Ikuti saya. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus, Saya mengambil engkau saya mengambil engkau sebagai suamiku, sebagai suamiku dan kuberikan cincin ini dan kuberikan cincin ini sebagai tanda bukti. sebagai tanda bukti. Mereka sudah bertukar cincin, selanjutnya mereka akan menerima berkat. Silakan sujud. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat bisa berdoa dalam hati. Saya akan memberkati mereka di dalam doa berkat. Ya Allah Bapa di surga, Engkaulah yang mempertemukan
saudara kami Andi dan Leani. Terima kasih ya Tuhan. Tolong di dalam pernikahan siang hari ini, mereka diingatkan bahwa pernikahan itu adalah kehendak Allah. Mereka diingatkan bahwa pernikahan itu adalah kesepakatan penyatuan. Mereka diingatkan bahwa pernikahan itu tujuannya itu untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan berkati kedua orang tua mereka. Tuhan berkati kerinduan mereka untuk mendapatkan keturunan. Karena kami percaya bahwa keturunan anak adalah anugerah dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan menolong di saat-saat mereka mengalami kekeringan, kesulitan. Allah yang menyatukan mereka, menyertai dan menghibur mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya rahmat berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang melimpah, penyertaan yang tak terbatas dari Allah Roh Kudus, memberkati saudara kami Andi dan saudari Leani. Kasihnya, anugerahnya kita alami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan kalian berdiri. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saudara Andi dengan saudari Leani di hadapan Allah dan jemaatnya telah mengikat janji dalam ikatan pernikahan. Karena itu selaku hamba Tuhan, selaku pendeta yang memberkati siang hari ini, menyatakan mereka berdua sudah sah menjadi suami istri. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Mari kita berikan aplaus kepada mereka. Selanjutnya kalian silakan berhadapan. Selanjutnya adalah pembukaan cadar. Silakan Andi dibuka pelan-pelan supaya bisa melihat wajah istrimu dengan jelas. Ya toh? Dengan jelas pelan-pelan disaksikan, dihayati. Inilah tulang rusukmu, Andi, ya. Kamu berikan kasih sayang. Kamu lindungi dia. Silakan diberikan first love. Oke, silakan tepuk tangan. Bapak Ibu, kita bersyukur, berbahagia, ada tangisan, ada tertawa. Itulah kehidupan keluarga, ya toh? Sudah diwarnai siang hari ini, ada tangisan, ada tertawa. Itu bagian kehidupan yang memang harus dilewati. Selanjutnya mereka akan menandatangani piagam pernikahan gerejawi. Mereka akan disahkan secara tertulis, dicatat di gereja GKT Ampenan ini. Silakan menuju ke meja sana. Penatua yang bertugas, Bapak Albert Gunawan bisa maju juga untuk tanda tangan. Ini ya, Andi, Leani, dua rangkap ya. Leani.
Piagam akan diserahkan Bapak Albert Gunawan sebagai ketua penatua di tempat ini. Mungkin bisa ngambil, silakan supaya kelihatan. Nanti satu-satu. Ya. Piagam silakan diterima. Ya, diambil fotonya. Bisa lihat kamera supaya bagus. Ya. Selanjutnya, penatua juga akan memberikan kenang-kenangan Alkitab di foto juga. Oke, diterima. Selanjutnya mereka akan memberikan persembahan sulung, ya. Dipegang berdua, ya, dibuka. Persembahan sulung sebagai ucapan syukur mereka kepada gereja yang sudah membesarkan, yang sudah membina mereka. Selanjutnya mereka akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka. Mereka akan sungkem, dimulai dari keluarga mempelai laki-laki, saudara Andi terlebih dahulu, sungkem kepada Papa, ya, saudara Andi terlebih dahulu. Katakan terima kasih Papa, karena sudah membawa dan membesarkan. Pernikahan bisa berbicara soal kemandirian. Pernikahan juga bisa berbicara pelepasan, tetapi di dalam Tuhan, pernikahan adalah indah. Hubungan darah itu akan berlangsung seumur hidup. Silakan Saudari Liani. Ini adalah orang tuamu. Ada penyatuan. Sudah tidak lagi ada perbedaan. Semuanya disatukan di dalam tali kasih Kristus. Oke. Boleh dilanjutkan ke keluarga dari Saudari Liani. Ya, Liani digandeng bersama-sama. Sebagai orang tua juga bukan berarti tugas itu sudah selesai. Orang tua harus menjadi pendamping. Orang tua harus mengamati. Orang tua juga harus menolong. Tentunya dengan cara-cara yang tepat. Katakan terima kasih. Ini orang tua barumu, Andi. Langsung take over dengan lilin ini.
mempelai dipersilakan untuk menyalakan lilin kesatuan. Kalau tadi masing-masing, sekarang karena sudah disatukan di dalam Tuhan, mereka akan menyalakan lilin sebagai simbol kesatuan di dalam Kristus. Ya, silakan kembali lagi ke tempat. Seperti lilin yang telah dinyalakan, kiranya kasih mereka di dalam keluarga yang baru boleh terus terpancar dan kehadiran mereka boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sambil berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa hanya kasih Kristuslah yang menjadi dasar bagi kita di dalam kita mengasihi satu sama lain, yang menjadi dasar bagi kita di dalam kita menjalankan rumah tangga kita, yaitu kasih Kristus yang sempurna. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, kasih yang sempurna kuterima darimu. Kasih yang sempurna kuterima darimu, kaum wanita terlebih dahulu, kaum wanita terlebih dahulu. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kaum pria hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku. Bersama-sama Bapa, Kau beri yang kupinta. Lagi kita naikkan pujian ini, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku. Bapa, Kau beri yang kupinta. Bapa, Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Buka ku pintu, Kau bukakan. Sebab Kau Bapa
sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah kudus pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian doksologi dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Suhartoyo. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sama sumber Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, secara khusus keluarga yang baru diberkati. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, pasangan mempelai dipersilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh perwakilan keluarga. Untuk perwakilan keluarga dipersilakan. Oh, oke. Aduh. Oke. Shalom. Shalom. Saya sangat bersyukur kalau pada siang hari ini, siang yang indah yang Tuhan berikan kepada kedua mempelai, yaitu Bapak Andi, sekarang panggilannya Bapak, dan Ibu Liani. Bapak, Ya, nanti Tuhan sipilnya di sudah situ ya, Pak. mempersatukan mereka, juga Tuhan yang memberkati mereka di dalam pernikahannya yang kudus. Melalui hambanya yaitu Bapak Pendeta Gereja GKT, Pak ya. Saya kurang tahu namanya ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak keluarga besar Bapak Andi dan pihak keluarga besar juga orang tua Liani. Dan tidak ketinggalan, saya bersyukur kepada sidang jemaat GKT yang hadir turut mendoakan pernikahan mereka yang kudus. Sebab satu perkara yang kita imani, orang yang mendoakan seseorang, berkatnya itu akan Tuhan curahkan kepadamu. Tidak usah khawatir, jangan ragu. Doakan orang yang terbaik. Berkatmu akan Tuhan berikan. Saya tidak panjang lebar. Tuhan memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu, kita juga akan bersama-sama menyaksikan tanda tangan dari pencatatan sipil. Boleh dipersilakan.
Ya, petugas dari pencatatan sipil akan di sini. Mungkin di situ, Pak. Ya, Ibu mungkin. Ya, pasangan mempelai akan menuju ke meja yang ada di sebelah dan akan melakukan tanda tangan. Ya, Bapak Ibu, mari sambil berdiri. Pasangan mempelai akan meninggalkan gedung ibadah, akan berdiri di depan, kita akan keluar bersama-sama memberikan salam, dan setelah itu akan ada prosesi pelepasan balon. Matthew, oh, nanti Mik.
Dipersilahkan kepada keluarga dan tamu undangan untuk berpartisipasi untuk melepas balon di depan.